Trailer baru Netflix untuk Katse dari Hype mendapat kecaman keras karena disebutkan tentang BTS. Warganet meluapkan amarah setelah sebagian trailer baru Netflix untuk girl group Hype Katse dianggap tidak menghormati BTS. Pada tanggal 5 Agustus, Netflix merilis trailer untuk serial Watch Popstar Academy Katse yang mengikuti pembentukan Katse dalam kolaborasi dengan Hype dan Given yang membuat girl group global. Tapi satu klip telah memicu reaksi keras. Selama cuplikan, mereka berbicara tentang BTS dan Hype. Orang-orang yang menciptakan BTS punya visi untuk mengambil unsur K dari K-pop dan menjadikannya mendunia, kata anggota staf selama trailer. Saat klip itu diunggah, netizen khususnya melihat adegan mengenai Hype dan BTS dan tersinggung karenanya. ARMY menjelaskan bahwa Hype tidak menciptakan BTS, tetapi para anggotanya sendiri yang membangun grup tersebut dengan kerja keras. Mereka juga menambahkan bahwa komentar tentang menghilangkan K dari K-pop dan menjadikannya global tampaknya melemahkan dampak yang telah diberikan BTS ke seluruh dunia dengan popularitas mereka sendiri dan meningkatnya perhatian terhadap genre K-pop. Bang Si-hyuk dari Hype sebelumnya telah mengungkapkan keinginan untuk menghapus K dari K-pop, tapi hal itu mendapat reaksi keras. Pendiri Hype Bang Si-hyuk menghadapi reaksi keras dari penggemar Korea setelah menyarankan genre perlu menghapus K dan berkembang melampaui akhirnya di Korea. Pada wawancara, Bang Si-hyuk mengatakan, "Saat ini aku sering mengatakan bahwa kita perlu menghilangkan K dari K-pop. K-pop kini perlu menjangkau basis konsumen yang lebih luas di pasar yang lebih luas. Ia percaya bahwa condong ke tema yang lebih universal adalah kunci untuk ekspansi global lebih lanjut." Komentarnya langsung menuai kritik dari penggemar K-pop di komunitas daring Korea, tetapi juga dari penggemar internasional di berbagai platform media sosial. Beberapa unggahan viral yang mengecam sudut pandang Bang Si-hyuk mendapat puluhan ribu penayangan dan ratusan komentar marah. Banyak penggemar yang menganggap pernyataannya sebagai arogansi dan meremehkan identitas Korea K-pop. Salah satu komentar viral menyatakan, "K-pop bukan miliknya, jadi kenapa dia memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan? Lol, lakukan saja apa yang kamu inginkan dengan musik Hype dan biarkan K-pop mengurus dirinya sendiri." Penggemar lain menuduh CEO itu lebih mengutamakan ekspansi bisnis daripada musik. Sekarang, lebih dari seorang produser, dia tampak lebih seperti pengusaha yang tidak mengenal musik. Beberapa penggemar bahkan merujuk pada bantahan anggota BTS, RM, yang membela pentingnya K dalam K-pop dalam sebuah wawancara. Sementara itu, RM menanggapi dalam sebuah wawancara bahwa K adalah sertifikasi khusus. Lol, kalau begitu, hilangkan K-nya. Kalau begitu, jangan gunakan lirik bahasa Inggris di acara penghargaan dan program musik Korea dan pergilah ke luar negeri, kata penggemar di Deku. Banyak penggemar yang menyatakan kebingungan dan frustasi atas sikap Bang Si-hyuk yang dianggap tidak konsisten. Sementara beberapa netizen mengakui Bang Si-hyuk benar tentang ekspansi global, sentimen yang berlaku adalah bahwa menghilangkan unsur-unsur Korea akan merusak keunikan K-pop. Netizen mengatakan, "Bagiku, aku bisa memahaminya hanya dari membaca judulnya. Dia tidak menyarankan untuk menyebut K-pop dengan sebutan pop, tetapi dia berbicara tentang bagaimana dalam hal K-pop ada citra yang terbatas pada para idola. Jadi aku memahami sebagai dia yang menyarankan untuk menyebarkan K-pop ke dalam suasana yang lebih beragam." Yang lain mengatakan, sejujurnya setiap kali dia melakukan wawancara, rasanya seperti dia memenangkan lotre dengan BTS dan dia tampaknya tidak tahu apapun tentang industri musik. Yang lain mengatakan, itu poin yang valid, tetapi kamu tidak dapat mengabaikan fakta bahwa mereka berhasil dalam genre K-pop untuk membuatnya kompetitif, bahkan tanpa K mungkin akan sulit. Kemarahan itu mencerminkan hubungan mendalam para penggemar dengan akar Korea dari genre favorit mereka. Bagi banyak orang, penggabungan kreatif pengaruh Korea dan global dalam K-pop adalah alasan utama mereka menyukainya. Melemahkan unsur Korea tersebut dapat membahayakan daya tarik khusus genre tersebut. Tapi beberapa netizen setuju dengan sudut pandang Bang Si-hyuk. Mereka berpendapat bahwa mengurangi unsur-unsur khusus Korea dapat memungkinkan K-pop berkembang sebagai musik pop dalam skala universal. Tapi, pandangan ini sangat sedikit di kalangan komunitas daring Korea. Reaksi keras terhadap Bang Si-hyuk menyoroti betapa pentingnya K dalam K-pop bagi sebagian besar penggemar Korea, tetapi juga penggemar internasional. Meskipun upayanya untuk menarik perhatian secara global dapat dimengerti, pernyataannya membuktikan bahwa ada batasan tipis antara memperluas secara strategis versus menghilangkan esensi Korea. Untuk saat ini, pendiri Hype masih tetap menjadi sorotan sebagian besar penggemar K-pop, tapi hanya waktu yang dapat menjawab apakah grup dan perusahaan mereka akan mengikuti sarannya atau tetap menggunakan nama K-pop. Nominasi acara penghargaan Jungkook dan Lisa picu kemarahan dan kebingungan.
Nominasi MTV Video Music Award 2024 dirilis 6 Agustus. Seperti beberapa tahun terakhir, nominasi ini mengikut sertakan sejumlah artis K-pop dalam berbagai kategori. Biasanya nominasi ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi para penggemar karena artis favorit mereka dinominasikan bersama artis besar lainnya. Tapi nominasi Jungkook, BTS, dan Lisa Blackpink telah mengakibatkan kebingungan dan diskusi tentang rasisme. Pada tahun 2019, MTV menambahkan kategori Best K-pop ke acara penghargaan tersebut yang memberikan kategori bagi idola K-pop untuk menang. Hal ini dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Sebagian melihatnya sebagai cara untuk memisahkan bintang K-pop dari kategori lain, sementara yang lain melihatnya sebagai indikasi seberapa besar genre itu telah berkembang. Dan dengan bintang K-pop yang dinominasikan dan memenangkan kategori lain, seperti kemenangan Tomorrow by Together untuk Post Performance of the Year, ada buktinya. Tahun ini, kategori K-pop kembali masuk, dengan Jungkook dan Lisa menjadi satu-satunya artis solo yang masuk nominasi. Seven featuring Lato milik Jungkook masuk nominasi, sementara Rockstar milik Lisa membuat sang idola masuk nominasi. Meskipun ini merupakan sebuah prestasi, beberapa pihak telah menunjukkan beberapa masalah dengan nominasi kedua bintang ini, baik Seven maupun Rockstar dirilis dalam bahasa Inggris, dan dalam kasus Jungkook dirilis dalam album berbahasa Inggris sepenuhnya. Dalam kedua kasus ini, di seluruh platform musik, setiap lagu diklasifikasikan sebagai pop dan bukan K-pop. Selain fakta bahwa masing-masing idola berada dalam grup K-pop dan Jungkook adalah orang Korea, banyak yang mengatakan bahwa tidak ada alasan kenapa lagu-lagu ini dimasukkan dalam kategori K-pop. Netizen mengatakan, secara harfiah tidak ada yang aku benci dari kedua artis itu, tetapi kenapa dua lagu berbahasa Inggris dinominasikan dalam K-pop? Sebagian orang merasa bahwa rasisme menjadi pemicu nominasi ini yang menempatkan artis Asia dalam satu kategori yang sama. Yang kedua, pakar atlet senam Olimpiade Simone Biles, penggemar BTS semua tanda menuju ke ya. Sebelumnya, Army Angeli melihat tato Elisa Lario, pesenam artistik Italia berusia 21 tahun. Sebelumnya, ia memenangkan medali perunggu di kejuaraan dunia 2019 di Stuttgart dan memenangkan medali emas dan perunggu di kejuaraan junior Eropa 2018. Ia merupakan bagian dari tim nasional Italia dan berkompetisi di Olimpiade musim panas bersama Elis D'Amato, Andreoli Esposito, dan Giorgio Villa. Ia punya tato di punggungnya yang menyertakan logo hati Love Yourself yang ikonik. Selain itu, tato itu tampaknya bertuliskan frasa Love Yourself yang ditulis dalam bahasa Korea. Kini, Army Angeli menduga pesenam Olimpiade kesayangan lainnya adalah penggemar BTS. Pesenam paling berprestasi sepanjang sejarah dan pesenam terhebat sepanjang masa, atlet Olimpiade tim Amerika Serikat Simone Biles saat ini punya 11 medali Olimpiade dan 30 medali kejuaraan dunia dan berkompetisi di Olimpiade Paris 2024. Colin melihat tulisan hangul di kerah bagian dalam jaket pemanasan tim Amerika Serikat saat menonton Olimpiade. Tulisan itu tampak berbunyi, "Tidak peduli siapa kamu, kita semua," dalam bahasa Korea. Kutipan ini mengingatkan Colin pada pidato RM, pemimpin BTS di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2018. RM berkatakan, "Tidak peduli siapa kamu, dari mana kamu berasal, warna kulitmu, identitas gendermu, bicaralah dengan dirimu sendiri. Temukan namamu dan temukan suaramu dengan berbicara dengan dirimu sendiri." Army terkesan dengan pengamatan Colin. Mereka juga menganggap keren kalau Biles adalah Army. Yang lain telah memperhatikan bahwa ia punya tulisan Korea di bagian dalam jaket lain sebelumnya dan bertanya-tanya apakah ia seorang Army. Tapi mereka bertanya-tanya apakah menyertakan beberapa bahasa juga merupakan bagian dari desain jaket. Tapi Biles sebelumnya pernah memutar lagu Dynamite di Instagram Story pada 2021. Ia beralih ke lagu hits BTS tersebut selama tur Gold Over Amerikanya.